Nama saya Putri Nahwati, jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling dengan NIM 13082200013. Pada kesempatan saat ini, saya ingin membahas sedikit tentang teori pendekatan konseling behavior atau perilaku. Gak usah lama-lama lagi, ayo simak pembahasannya. Tokoh pengembang terapi behavior atau perilaku adalah B.F. Skinner. Tahun 1904 sampai tahun 1999, Skinner hidup dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang stabil dan dinamis, sehingga Skinner dapat mengembangkan banyak hal yang diminati sepanjang kehidupan profesinya. Setelah meraih gelarnya, pada tahun 1931, Skinner memutuskan untuk menikah dan memiliki 2 orang anak. Yang pertama bekerja sebagai psikologis dan yang kedua bekerja sebagai seniman. Sebagai seorang pembicara ulung dalam bidang behaviorisme, Skinner dianggap sebagai bapak pendekatan psikologis behavioral. Skinner juga seorang determinis yang tidak percaya bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya. Pendekatan behavior berawal pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an, diawali secara radikal dan perspektif psikoanalitis dominan. Pergerakan terapi perilaku atau behavior ini berbeda dengan terapi lainnya dalam aplikasi prinsip-prinsip klasik dan kondisi operasi dalam menangani bermacam-macam masalah perilaku. Konsep dasar terapi behavior yaitu ada yang menurut Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner, dan juga ada yang teori belajar menurut Skinner. Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner menekankan aliran ini terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata, munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Sedangkan teori belajar menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku, tidaklah sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Jadi menurutnya, respon yang diterima seseorang tidak sesederhana itu karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi atas stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Hakikat manusia terapi behavior, dalam konteks terapi perilaku, individu dipandang sebagai agen aktif dalam proses perubahan mereka, dan terapis berperan sebagai fasilitator dalam membantu individu mencapai tujuan mereka. Hakikat manusia dalam terapi perilaku dilihat sebagai makhluk yang mampu belajar dan beradaptasi, serta memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku mereka melalui pengalaman dan latihan. Pada pendekatan ini menekankan pada peran penting pengaturan lingkungan dan membentuk dan memodifikasi perilaku. Terapis bekerja sama dengan klien untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku yang diinginkan dan juga mengurangi faktor-faktor lingkungan yang mendorong perilaku tidak sehat. Asumsi sehat dan bermasalah terapi behavior. Asumsi sehat dari terapi behavior itu memberikan respon terhadap faktor dari luar seperti orang lain dan lingkungannya, bersifat sistematis dan bertindak dengan dipengaruhi oleh pengalaman. Sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal karena manusia tidak memiliki sikap dengan bawaan sendiri, menekankan pada tingkah laku yang dapat diamati dan menggunakan metode yang objektif.
Sedangkan asumsi bermasalahnya adalah tingkah laku yang tidak tepat atau kebiasaan-kebiasaan yang negatif, yaitu tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntunan lingkungan. Tingkah laku yang salah hakikatnya terbentuk dari cara belajar atau lingkungan yang salah. Manusia bermasalah itu mempunyai kecenderungan merespon tingkah laku yang negatif dari lingkungannya. Tujuan konseling terapi behavior menurut Cormier dan Nurius tahun 2003, konselor memberikan alasan terhadap tujuan, menjelaskan peranan tujuan, maksud dan partisipasi konseli dalam terapi pada proses penetapan tujuan. Konseli mengidentifikasi hasil yang diinginkan dengan menentukan perubahan positif yang dia inginkan, bukan hal yang ingin dan tidak ingin dilakukan. Orang yang mencari bantuan dan hanya dia yang dapat melakukan perubahan. Konselor membantu konseli menerima tanggung jawab terhadap perubahan dan bukan untuk membuat orang lain berubah. Peran dan fungsi terapi behavior menurut ahli klinis behavioral Miltenberg tahun 2004, penilaian melalui perilaku fungsional untuk mengidentifikasi kondisi utama dengan sistematis, memformulasikan tujuan awal, menggunakan strategi untuk mendorong generalisasi dan pemeliharaan perubahan perilaku, dan mengevaluasi keberhasilan perencanaan perubahan dengan mengukur kemajuan terhadap tujuan selama durasi perencanaan dan penanganan. Secara sistematis, ahli terapi ini mengumpulkan informasi tentang kegelisahan seseorang konseli, yakni kapan masalah dimulai, dalam situasi apa muncul, apa yang dilakukan saat itu, apakah perasaan dan pikirannya dalam situasi itu, siapa yang ada ketika mengalami kegelisahan, dan bagaimana ketakutannya. Tahapan-tahapan terapi behavior ada 5. Yang pertama, melakukan asesmen. Yang kedua, menerapkan tujuan. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, evaluasi dan pengakhiran. Dan yang kelima adalah feedback. Teknik terapi behavior. Teknik terapi behavior itu banyak sekali. Ada terapi aversi, pengondisian operan, dan desensitisasi sistematis, terapi impulsif, perkuatan positif, pembentukan respon, perkuatan intermiten, penghapusan, dan pencontohan. Terapi behavior mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan terapi behavior yaitu berpikirnya praktis, bukti empirisnya kuat, fokus pada perilaku nyata, dan penerapannya tuh sangat luas. Sedangkan kelemahan terapi behavior itu pemahamannya terbatas, kritis terhadap penggunaan penghukuman, lalu keterbatasan generalisasi, kurangnya memperhatikan konteks sosial dan juga budaya. Kasus terapi behavior, contohnya itu fobia sosial. Sebutlah si A, seorang siswa, mengalami ketakutan yang intens saat harus berbicara di depan umum. Ketika diminta untuk presentasi di kelas, dia merasa cemas, berkeringat, dan seringkali mengalami serangan panik. Terapi perilaku yang bisa digunakan pada si A tersebut yaitu dengan terapi pemaparan. Si A secara bertahap dihadapkan pada situasi yang membuatnya cemas dalam lingkungan yang terkendali. Dimulai dengan berbicara di depan cermin, kemudian di depan satu teman, dan secara bertahap meningkat hingga berbicara di depan kelas. Lalu pelatihan relaksasi. Jadi diajarkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam dan meditasi untuk membantu mengurangi gejala fisik dari kecemasannya. Lalu bisa juga cognitive behavioral therapy atau CBT. Jadi si A belajar mengidentifikasi dan menggantikan pikiran negatif atau irasional dengan pikiran yang lebih positif dan realistis.
Jadi cara penyelesaiannya, melalui sesi bertahap, si A mulai merasa lebih nyaman berbicara di depan umum. Dia berhasil melakukan presentasi di kelas tanpa mengalami serangan panik berkat kombinasi pernapasan bertahap, relaksasi, dan perubahan pola pikirnya. Cukup sekian pembahasan terapi behavior atau perilaku yang sudah sedikit saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.